Apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan, baik dan luar biasa. Oke adik-adik, hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah Victory Kid bersama saya Tante Muti, Tante Otnida, dan juga Tante Esnia. Oke adik-adik, kami yakin dan percaya adik-adik semua di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan Yesus. Oke, kita mau berdoa dulu sebelum kita memuji, mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa dulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kembali kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena Tuhan sudah memberkati kami di sepanjang hari yang sudah kami lalui. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami boleh menerima berkat Tuhan, menerima anugerah Tuhan yang kembali Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup kami untuk kami nikmati hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau bersama-sama menikmati ibadah Victory Kid. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dari awal ibadah kami, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biar Roh Kudus-Mu yang boleh hadir dalam rumah kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami. Sehingga kami benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami untuk anak-anak Victory Kid dimanapun berada. Tuhan yang boleh memberkati, yang boleh hadir, menghampiri setiap anak-anak Victory Kid. Sehingga kami boleh bersama-sama bersuka cita, menikmati berkat Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani kami hari ini. Baik yang memimpin pujian, baik yang cerita firman, baik yang pemain musik, multimedia, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang persatukan kami untuk pelayanan kami, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Iya, puji nama Tuhan. Selamat pagi ya. Selamat berbahagia hari ini. Siapa yang berbahagia hari ini? Ayo semua berbahagia hari ini. Kita berbahagia hari ini karena apa? Apa karena banyak duit? Enggak. Tapi kita berbahagia hari ini karena kita masih diberkati oleh Tuhan Yesus. Diberkati dengan kesehatan, kekuatan, kita dilindungi, kita dijagai ya. Tuhan beri hari setiap hari bertambah-tambah. Tuhan begitu baik. Itulah kebahagiaan yang patut kita syukuri kepada Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita mau bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Haleluya.
kita, ya Dia Raja kita, Dia pujaan kita yang senantiasa kita agungkan, yang selalu memberikan apa yang terbaik buat adik-adik Victory Kids, juga tante-tante. Mari adik-adik, kita mau persiapkan hidup kita untuk kita mau mendengarkan apa? Firman Tuhan. Nah, tidak ada yang bermain-main. Kita mau persiapkan hidup kita. Kita mau naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku sekali lagi. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu tidak terbatas bagi setiap orang-orang yang memanggil Engkau, yang percaya berharap kepadamu, bahwa mujizat-Mu akan Engkau nyatakan bagi setiap orang-orang, bagi anak-anak-Mu yang menaruh iman percayanya kepadamu saja Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya adik-adik kami di rumah dengan imannya, pengharapannya hanya kepadamu Tuhan. Mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan adik-adik kami di rumah saat ini merasakan jamahan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa mengurapi hati, jiwa, pikiran adik-adik kami di rumah, agar mereka boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati pendengarannya, berkati Tuhan hidupnya saat ini, agar adik-adik kami di rumah dengan konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga tante yang akan cerita firman Tuhan saat ini. Biarlah urapan Allah boleh turun atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik Victory Kids yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus,
Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan pelajaran kita hari ini yaitu tentang belajar memperhatikan atau peduli kepada orang lain. Gimana caranya dengan peduli kepada orang lain? Yaitu salah satunya yaitu berdoa. Nah, adik-adik, selama ini mungkin kita itu berdoa cuman buat diri kita sendiri. Gimana biar kita pintar, gimana biar kita sehat. Nah, ternyata Tuhan mau supaya kita itu jangan cuman berdoa buat diri kita sendiri, tetapi kita juga berdoa buat orang lain. Nah, siapa orang lain ini adik-adik? Ya, bisa kakak, bisa adik, bisa orang tua, bisa teman-teman, bisa guru-guru kita, dan juga bahkan pemerintah kita, presiden, banyak yang perlu didoakan. Kenapa kita harus berdoa kepada mereka? Karena Tuhan juga sayang kepada mereka. Dan Tuhan mau kita peduli kepada mereka, kita doakan mereka supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, apakah dengan kita berdoa mereka akan diberkati? Ya, tentu aja adik-adik. Kalau kita dekat kepada Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, pasti doa kita didengarkan oleh Tuhan. Seperti cerita kita pada hari ini, yaitu seorang bapak tokoh Alkitab, namanya Bapak Abraham. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini judulnya adalah Lot diselamatkan dari Sodom. Nah, Alkitabnya tertulis di dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 33 dan Kejadian 19 ayat 1 sampai 30. Nah, kalau adik-adik nanti mau belajar membaca Alkitab, boleh dilihat di sana ya. Nah, adik-adik mungkin minggu kemarin itu masih ingat ya? Cerita kita minggu kemarin itu seperti apa? Bahwa Allah menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah. Allah dan dua orang malaikatnya datang bertamu ke rumah Abraham, dan dia mengatakan bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya kepada Abraham, yaitu apa adik-adik? Memberikan keturunan kepada Abraham, yaitu dari Sarah. Dan tentu janji Allah itu akan ditepati kepada Abraham. Nah, setelah Allah memberikan pesan itu kepada Abraham, lalu mereka pulang. Dan dua orang malaikatnya terus berjalan. Dan Tuhan bersabda kepada Abraham, Abraham, lihatlah kota-kota yang di sana itu, yang Sodom dan Gomora, dan juga sekitar lembah Yordan. Sudah banyak keluhan yang datang kepada saya bahwa Sodom dan Gomora itu begitu jahat. Mereka itu hidup mereka itu semuanya kotor. Mereka itu semuanya melakukan kejahatan. Ada yang membunuh, ada yang merampok. Pokoknya semua yang jelek-jelek. Dan kamu tahu Abraham, saya akan membinasakan kota itu. Lalu adik-adik, Abraham mikir, apa ya kira-kira yang dipikirkan Abraham? Masih ingat enggak adik-adik? Oh iya, diingat Lot keponakannya ada di Sodom. Lalu Abraham berkata kepada Allah, ya Tuhan, masa sih Tuhan tega membinasakan Sodom dan Gomora?
Gimana kalau orang-orang di sana itu ada yang saleh, ada yang benar, ada yang hidupnya benar di jalan Tuhan? Masa Tuhan akan membinasakan mereka juga dengan orang-orang yang jahat itu? Tuhan, sekiranya di sana itu ada 50 orang, Tuhan binasakan enggak tempat itu? Lalu Allah berkata, oh tidak, kalau ada 50 orang, karena 50 orang ini mereka akan selamat, kota itu tidak akan dibinasakan. Terus mikir lagi si Abraham, Tuhan, gimana kalau cuma 45? 45 gimana Tuhan? Kalau 45 juga saya tidak akan membinasakan kota itu. Lagi Tuhan, kalau 40 gimana? 40 orang juga, kalau ada orang benar di tempat itu, saya tidak akan membinasakannya. Lalu Tuhan, maaf, kalau 30 gimana? 30 juga saya tidak akan membinasakannya. Kalau kurang dari 30 dari 25 gimana? Saya tidak akan membinasakannya. Terakhir, kalau cuma 10 gimana Tuhan? Kalau di sana itu ketemu orang benar 10 orang, saya tidak akan membinasakan kota itu. Wah, adik-adik, pikir ya. Di dalam satu kota Sodom dan Gomora dan lembah Jordan itu tidak ada 10 orang yang benar di mata Tuhan. Mereka semuanya jahat. Aduh, gimana ya, padahal di sana Lot, keponakannya daripada Abraham, tinggal di sana. Adik-adik tahu kan? Kalau Abraham itu sampai hamba-hambanya itu semuanya melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan juga Abraham juga mengajarkan kepada Lot supaya berbuat benar di mata Tuhan. Ternyata 10 orang juga nggak ada di kota itu yang benar. Semuanya jahat di mata Tuhan. Wah. Lalu Abraham memohon kepada Tuhan, berdoa supaya apa? Lot, yaitu keponakannya itu, diselamatkan. Setelah Allah berkata, kalau di Sodom itu nggak ada 10 orang yang benar di sana, bahwa Sodom dan Gomora itu harus dibinasakan. Setelah Tuhan bersabda kepada Abraham, kemudian Tuhan pergi. Lalu yang 2 orang tadi yang pergi dari rumah Abraham sampai ke kota Sodom, dan di sana dia ketemu sama Lot. Lalu Lot mengajak ke rumah, ayo tuan-tuan masuk ke rumah saya. Kalian masuk, bermalamlah di rumah saya. Yang 2 orang ini berkata, enggak, kami mau bermalam di tanah lapang aja. Enggak tuan-tuan, bermalamlah di rumah saya. Sini. Masuk. Lot itu mengajak 2 orang ini yang ternyata malaikat Tuhan. Dia menjamunya ke rumah, memberikan makan, minum, membasuh kakinya, dan memberikan tempat buat beristirahat. Tetapi adik-adik, pada malam hari datanglah orang-orang Sodom semuanya mengelilingi rumah daripada Lot ini. Mereka berkata, Lot, buka. Lot berkata, ada apa ribut-ribut di sini? Mana 2 orang yang datang ke rumah kamu itu? Serahkan kepada kami. Kami mau membunuh orang itu. Ngapain dia itu datang ke kota ini? Nggak boleh orang asing datang ke kota ini. Tetapi Lot berkata, nggak boleh, dia itu tamu saya. Nggak boleh kalian mengganggunya. Dan malaikat itu langsung menarik Lot dari pintu rumah dan membutakan orang-orang yang datang
daripada Lot. Lalu orang itu pada buta semua, nggak tahu lagi mau mana pintunya rumah Lot, nggak tahu lagi. Akhirnya mereka berpencar entah kemana karena sudah nggak bisa melihat. Lalu malaikat itu berkata kepada Lot, "Hei Lot, berapa orang sanak saudaramu di sini? Apakah pembantumu, anggota keluargamu, anak-anakmu, menantumu kalau ada, istrimu? Cepat tinggalkan kota ini." Loh, ada apa? Kok saya harus meninggalkan kota ini? Harus meninggalkan rumah saya? Karena Tuhan akan membinasakan tempat ini, akan menjungkir balikkan tempat ini. Sekarang kumpulkan semua sanak keluargamu. Lalu Lot datang kepada calon menantunya 2 orang, ya. Ayo kalian kumpulkan, soalnya kota ini akan dibinasakan. Ah, yang benar. Oh, kamu mah bercanda, itu mah nggak betul. Kata daripada menantunya, orang-orang lain, dikiranya ini Lot itu bercanda. Tetapi setelah pagi-pagi matahari sudah mulai terbit, malaikat itu datang ke, "Cepetan, ngapain lagi lama-lama? Sebentar lagi kalau sudah hari telah siang, ini kota ini akan dijungkir balikan, akan dimusnahkan oleh Tuhan. Sekarang kalian buru." Karena Lot masih berlambak-lambak, masih berleha-leha begini, masih mikirin bawa apa ya? Perlu nggak dibawa baju? Perlu nggak dibawa ini? Kira-kira kayak gitu. Jadi dia berleha-leha. Lalu malaikat itu langsung menarik tangan Lot, anak-anaknya, anak perempuannya 2 orang dan juga istrinya. Jangan lama-lama lagi. Langsung mereka ditarik, langsung dibawa keluar rumah, dibawa keluar daripada kota itu. Nah, sekarang kalian larilah ke gunung sana itu, supaya kalian selamat. Dan cepatlah larinya, karena sebentar lagi akan dimusnahkan kota ini. Lalu Lot berkata, "Aduh, janganlah ke gunung itu terlalu jauh. Nanti belum sampai saya ke sana udah datang itu mau membinasakan, nanti kena lagi saya nih. Baiklah, di kota sana kan ada kota kecil, ke sana aja lah aku ya. Ke sana aja." "Oh, boleh," kata malaikat. "Silahkan aja, ke sana juga boleh." Lalu Lot dan keluarganya pergi ke sana, dan malaikat itu berpesan, "Larilah ke sana dan jangan menoleh ke belakang. Gak usah dilihat yang di belakang, maju aja terus. Selamatkan jiwamu, selamatkan hidupmu, supaya kamu tidak binasa." Lalu Lot dan anak-anaknya pergi. Tetapi saat itu istrinya itu berpikir, "Aduh, rumah saya tinggalkan. Gimana dengan domba-domba saya? Gimana dengan teman-teman saya?" Akhirnya apa, adik-adik? Istri daripada Lot ini menoleh ke belakang. Akhirnya dia berubah menjadi tiang garam. Karena apa? Dia terlalu memikirkan harta dunia. Dia terlalu memikirkan teman-temannya. Dia terlalu memikirkan rumahnya. Dia tidak memikirkan gimana caranya supaya dia selamat. Akhirnya dia menjadi tiang garam. Dan Lot sama anak-anaknya berjalan terus ke kota yang sudah dia tunjuk. Dan kemudian dia tinggal di sana. Dan setelah itu akhirnya hujan belerang dan api turun dari langit dan menjungkir balikan Sodom dan Gomora. Akhirnya semua orang-orang yang di sana semuanya mati, tumbuh-tumbuhannya mati, hewan-hewannya mati, semua nggak ada yang selamat. Dan hari itu juga Sodom dan Gomora musnah. Tidak ada lagi, karena Tuhan sudah membinasakan mereka. Dan yang selamat dari situ siapa, adik-adik? Iya, Lot dan 2 orang putrinya.
Di dalam Kejadian 19 ayat 29 di sana dikatakan bahwa Allah ingat akan Abraham. Lalu dia menyelamatkan Lot dari Sodom. Allah mengingat Abraham. Abraham ini berdoa supaya apa? Supaya orang saleh yang ada di Sodom tadi diselamatkan. Jadi mereka itu tidak ikut mati bersama orang-orang dari Sodom dan Gomora, yaitu Lot dan saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, Allah itu mendengarkan permohonan Abraham. Tadi udah tante ngomongnya sampai dia tawar-tawaran sama Tuhan. 50 orang gimana? 45 gimana? 30 bahkan sampai 10 orang. Tetapi tidak ada yang benar di kota Sodom. Tapi karena Allah mengerti hati daripada Abraham, apa yang dia inginkan yaitu keselamatan buat keponakannya Lot. Nah, adik-adik, di sini juga kita harus mengerti. Mungkin orang lain yang ada di dalam kesusahan karena dia begitu putus asa. Dia mungkin pikirannya buntu, nggak tahu lagi berdoa. Nah, kita perlu mendoakan mereka supaya mereka mungkin dalam kesedihan mereka boleh dihiburkan, di dalam kesusahan mereka diteguhkan, mereka dikuatkan. Bahkan buat bangsa kita perlu doakan supaya apa? Virus yang ada di tengah-tengah bangsa kita ini juga menghilang. Dan kita bisa kembali melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kita berdoa kepada Tuhan. Tante, saya nggak pintar ngomong. Saya nggak bisa berdoa. Oh, adik-adik, nggak usah omongan yang begitu cantik, nggak usah. Yang penting hati kita yang bersih. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya rindu bangsa kami diselamatkan. Gak usah seperti berdeklamasi begini, Tuhan selamatkan bangsa kamu. Enggak harus seperti itu. Apa yang ada di dalam hati kita, Tuhan itu mengerti. Nah, gitu adik-adik, seperti ayat hafalan kita hari ini yang tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 16 berkata, hendaklah kamu saling mendoakan. Yakobus 5 ayat 16, hendaklah kamu saling mendoakan. Ya adik-adik ya, belajar berdoa di rumah, mendoakan bapak mama, adik kakak, mendoakan teman-teman, guru-gurunya, supaya Tuhan memberikan keselamatan dan juga kesehatan bagi keluarga kita semua. Puji Tuhan adik-adik. Demikian firman Tuhan saat ini. Dan mari kita akan berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, di mana kami Tuhan boleh peduli kepada orang lain seperti Abraham peduli kepada saudara-saudaranya dan juga kota-kota di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Bapa, tanamkan di dalam setiap hati anak-anak-Mu supaya mereka Tuhan boleh mengerti sekitarnya Tuhan, boleh melihat Tuhan sekitarnya, dan mereka boleh menyerahkan semuanya di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati dimanapun anak-anak Victory Kids berada Tuhan. Biarlah berkat-Mu mengalir di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Yaya.